Indonesia Super League musim 2025-2026 resmi digelar. Liga Super dibuka dengan pertandingan antara Borneo FC kontra Bayangkara Presisi FC yang digelar pada sore hari. Laga berlangsung cukup menarik dan saling berganti melancarkan serangan. Borneo justru sukses mencuri gol pada menit 66. Peralta yang menerima umpan datar kemudian mengocek bola dan melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Putu Gede mendapat ruang tembak dan melepaskan tendangan ke atas gawang Borneo. Namun Nadio dengan brilian melakukan penyelamatan spektakuler. Hingga pertandingan berakhir, Bayangkara FC tetap gagal menyamakan skor. Kedudukan 1-0 untuk kemenangan tuan rumah Borneo FC. Persebaya tampak kesulitan menghadapi PSIM. Tim asuhan Eduardo Perez ini minim menciptakan peluang, dan ketika tercipta kesempatan emas seperti peluang dari Malik Rizaldi, malah gagal dikonversi menjadi gol. PSIM yang diprediksi kesulitan menghadapi Persebaya malah mampu meredam serangan tuan rumah. Mereka bahkan memiliki beberapa peluang emas. Hingga akhirnya di penghujung pertandingan, PSIM sukses mencuri gol, memanfaatkan umpan lambung pemain muda Dede Safari. Ezequiel Vidal lolos dari jebakan offside dan menyundul bola masuk ke gawang Green Force yang dijaga oleh Hernando Ari. Skor 0-1 menutup pertandingan dan membuat Laskar Mataram memecahkan rekor belum pernah menang atas Persebaya selama Liga Indonesia berlangsung. PSM Makassar menggebrak di awal laga dengan mencetak gol ke gawang Persijap Jepara pada menit ke-6 melalui Victor Detan dengan memanfaatkan umpan lambung. Persijap Jepara sebagai tim tamu tak menyerah dan terus memburu gol balasan pada babak kedua. Hasilnya, di penghujung laga, Carlos Freires mencetak gol penyama kedudukan bagi Persijap setelah memanfaatkan adanya kemelut di pertahanan PSM. Skor akhir menjadi 1-1. Pada hari berikutnya, yaitu Sabtu 9 Agustus, juara bertahan Persib menjamu Semen Padang. Tuan rumah membombardir pertahanan Semen Padang lewat beberapa ancaman dari Berguinho. Beruntung kiper tim tamu masih mampu menggagalkan serangan-serangan berbahaya dari pemain bernomor punggung 97 itu. Asik menyerang Persib akhirnya menuai hasilnya lewat gol dari William Barros pada menit 39 melalui kerjasama apik dan memanfaatkan bola liar di pertahanan Kabau Sirah. Skor berubah 1-0. Sang juara bertahan akhirnya menutup kemenangan menjadi 2-0 lewat tendangan dari luar kotak penalti yang dilesatkan oleh Febri Haryadi pada menit 90. Modal yang bagus untuk mempertahankan gelar juara bagi Persib. Hujan gol terjadi pada big match antara Dewa United menghadapi Malut United. Malut sebagai tim tamu berhasil unggul lebih dulu lewat kaki Ciro Alves, memanfaatkan umpan dari Yakob Sayuri. Malut menggandakan skor di awal babak kedua. Memanfaatkan kesalahan bek Dewa United, Yakob Sayuri mencetak gol sekaligus semakin menenggelamkan tim yang berstatus runner-up musim lalu itu. Stefano Lillipali sempat mengancam lewat tendangan jarak jauh. David da Silva akhirnya memperbesar keunggulan Malut menjadi 0-3 melalui eksekusi penalti yang dingin dan mematikan. Dewa akhirnya mencetak gol hiburan melalui Alexis Mesidoro yang memanfaatkan skema permainan apik dan umpan mendatar dari Taisei Marukawa. Kedudukan berubah menjadi 1-3 dan menjadi skor akhir. Duel antara Madura United menjamu Persis Solo berlangsung cukup seimbang. Namun Persis Solo justru unggul terlebih dahulu lewat tandukan Sho Yamamoto, memanfaatkan umpan dari sisi sayap kanan. Skor berubah menjadi 0-1. Montero hampir saja membuat gol indah bagi tuan rumah.
jika saja tendangan jarak jauhnya dari setengah lapangan tidak digagalkan oleh kiper Persis Solo. Pada babak kedua, Persis Solo malah menambah 1 gol lagi lewat akselerasi dari sisi kiri pertahanan Madura United. Kodai Tanaka mampu menusuk ke pertahanan tuan rumah dan menendang bola di pojok kiri gawang Laskar Sape Kerap. Madura United hanya mampu memperkecil kekalahan menjadi 1-2 lewat situasi tendangan bebas terjadi kemelut di area pertahanan Persis Solo, dan hal itu dimanfaatkan oleh Kerim Palik. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi gol tambahan dari kedua tim. Bali United bermain sengit saat menghadapi tim tamu Persik Kediri. Namun Persik malah mampu mencetak gol lebih dulu pada menit 78 melalui sundulan Castañeira dengan memanfaatkan situasi tendangan sudut. Tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan pada menit 90+6 setelah umpan tarik dari sisi kiri pertahanan Persik berhasil disundul oleh Kopitovic. Skor berubah menjadi 1-1 dan tidak berubah hingga laga usai. Persija Jakarta berpesta gol di pekan perdana ini, menjamu Persita di Jakarta International Stadium. Macan Kemayoran membuka kemenangan lewat Kapten Rizky Ridho lewat tendangan terarahnya. Di babak kedua, Alano mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah terjadi sedikit kemelut di area pertahanan Persita. Skor 2-0 untuk Persija. Maxwell kemudian mencetak gol spektakuler lewat tendangan jarak jauh keras yang tak bisa dibendung kiper Persita karena membuatnya mati langkah. Alano lalu mencetak brace dan ia tak mau kalah dari Maxwell dengan mencetak gol yang tak kalah spektakuler, yaitu sama-sama mencetak gol dari jarak jauh. Hasil tersebut menjadi hasil akhir laga ini. Pekan perdana Super League ditutup dengan laga antara Arema FC kontra PSBS Biak. Alberto membuka pesta gol Arema lewat gol dari titik penalti. Pada babak kedua, Arema menambah gol lewat Valdeci Moreira yang memanfaatkan umpan dari sektor sayap kiri. Alberto kembali mencetak gol, lagi-lagi dari skema yang nyaris sama, yaitu umpan datar dari sayap kiri, dan ia dengan mudah membobol gawang tanpa kawalan. Penyerang asal Brasil itu akhirnya mencetak hat-trick perdananya melalui tendangan voli yang menghujam sisi kanan gawang PSBS. Tim tamu mencetak gol hiburan melalui tendangan penalti Lukas Morasi di penghujung laga. Singoedan menang 4-1 dan menempel ketat Persija di puncak klasemen sementara Super League.